Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa tabi'ina tabi'ina syuhudi wal ulama wa waliyallahu syaikhul qadir jailani wa ila ruqyah ma'ruf bagi hajikan dan masyhurin sastra waluna wa ila ruqyah ma'ruf Bapak Ustaz Yunadi Sultan Mobintan Mukaryo wa ila ruhi jami'il kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi Korea Desa Bener Dusun Sindarjaya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu al-Fatihah. Nasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian dinten Jumat sore. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini urang sadayana tiasa dikumpulkan deui ku Allah. Masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan nikmat yang semoga senantiasa karena urang sadayana menang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluargana, para sahabatna, para tabi'ina syolihin, lumayan ka urang sadayana, semoga urang sadayana menang syafaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore ini mari kita sama-sama mengkaji tentang ilmu dari kitab Al-Hikam, yaitu masuk ke pasal yang ke-48,
orang-orang makrifat lebih mengkhawatirkan keadaan lapang. Jalma nu makrifat luwih khawatir tina keadaan nu lapang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-arifuna idza basyatu akhwafu minhum idza qabadu wa la yaqifu ala dahuruti adabi fil basti illa qalil. Orang-orang yang ma'rifat jika merasa lapang lebih banyak khawatirnya daripada jika mereka dalam kesempitan, dan tidak dapat tetap berdiri di atas batas-batas adab di dalam keadaan lapang kecuali sedikit. Orang-orang makrifat lebih khawatir dalam keadaan lapang daripada dalam keadaan sempit, sebab keadaan lapang itu sesuai dengan hawa nafsunya, sehingga mereka khawatir kalau sampai tertarik ke dalam ajakan hawa nafsu. Misalnya selalu memperbincangkan berbagai keadaan yang wujud ini dan berbagai kekeramatan, kadang-kadang bahkan keluar daripadanya ucapan yang tidak patut diucapkan di hadapan Allah. Padahal bagi orang makrifat dia selalu menjaga kesopanan di hadapannya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan kita di dunia ini tentu kita mengalami yang namanya keadaan dua hal. Yang pertama keadaan yang lapang, yang kedua keadaan yang sempit. Keadaan yang lapang maupun yang sempit ini dari kacamata zahiriyah. Keadaan lapang seperti kondisi jasmani yang sehat, uang yang banyak, pekerjaan yang mapan, itu kondisi yang lapang. Kondisi yang sempit lagi terlilit hutang, ada keluarga atau dirinya yang sedang sakit, bahkan sering ditipu orang, jualan gak laku-laku, padahal orang lain mungkin mudah untuk cari uang. Bagi orang yang umumnya akan merasa bahagia ketika dalam keadaan yang lapang daripada keadaan yang sempit. Orang yang awam, orang yang masih jauh dari Allah, biasanya hatinya akan mudah terpengaruh oleh dua keadaan ini. Jika dia dalam berlebih keadaan lapang, maka hatinya bahagia. Jika dalam keadaan yang tidak lapang atau sempit, hatinya akan menjadi sedih, nelangsa, protes, ngeluh, dan bahkan mungkin putus asa. Kita tidak selamanya akan di atas. Akan ada kalanya kita mengalami kesempitan, akan ada mengalami ujian, akan ada mengalami naik lagi secara ekonomi, nanti turun lagi. Itulah siklus kehidupan. Jualan pun kadang ada laris, tapi ada juga yang bahkan seringnya rugi. Bagi orang yang hatinya arif, al-arifuna, maka dalam keadaan dua hal ini hatinya tidak lagi terpengaruh. Kalau dia dalam keadaan lapang ya biasa saja, dalam keadaan sempit hatinya juga biasa saja. Ibarat sedih pun tidak akan lama, ibarat muncul nelangsa pun tidak akan lama-lama. Ibarat muncul pusing, sedih, putus asa tidak akan lama. Karena apa? Di dalam hati orang yang sudah paham Tuhannya,
hatinya tidak sibuk melihat makhluk yang diwujudkan keadaan lapang dan sempit, tetapi hatinya selalu menghadap Allah. Ini praktek yang berat Bapak Ibu. Ibu-ibu, ini praktek yang berat. Karena seringnya kita dalam kehidupan ini lebih banyak diuji oleh Allah hal-hal yang tidak enak. Sekelas nyeri huntu, yang nyeri badannya, hatinya melu-melunya nyeri. Tidak ada nanti di neraka itu, hei kamu si fulan masuk neraka karena sakit gigi, itu enggak ada. Kamu disiksa kubur karena sakit lambung semisal, enggak ada. Nanti di akhirat di neraka disiksa karena sakit panu, itu enggak ada. Yang ada adalah disiksa karena sakit hatinya yang berpenyakit. Ketika dihadapkan oleh Allah keadaan yang sempit, hatinya ikut-ikutan sempit. Hati yang sempit inilah yang nantinya akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo ibu-ibu, usia mungkin sudah makin nambah ya. Sudah mulai 60, 50 ada ya. Tuur mulai dipencean. Ya. Naon deui indeng-indeng sih biasanya. Mulai lanjung ya. Sering lanjung ya. Coba di dalam hal apapun itu, teruskan hati untuk terus melihat Allahnya. Mohon maaf, sebenarnya tadi itu saya hampir nggak jadi mau pengajian ya, karena nggak tahu kenapa, mungkin karena kebanyakan makan enak ya, makan ayam, dok terus gitu. Cengeng di sini nih. Kayaknya kolesterol ya. Makannya endok ya. Kena yang paling mudah itu sekarang ya. Endok itu kan paling mudah. Tambah pete. Apa karena mungkin ya. Dan sekarang pun masih terasa kurang enak ya. Tapi saya jadi keingat, yang sakit adalah badan. Selama masih bisa saya gunakan untuk bicara dan saya gunakan untuk jalan ke sini, maka saya akan tidak membatalkan kajian ini. Karena kajian ini juga untuk mengingatkan diri saya. Bukan saya gurui panjenengan, tidak. Kajian ini juga untuk mengingatkan diri saya, mensupport diri saya bahwa di dalam sakit ini hati kita jangan tertipu, harus terus senantiasa melihat hidupnya Gusti Allah. Intinya, badan sakit, hati jangan ikut-ikutan berpenyakit. Nyeri tuur jangan menjadikan hatimu berpenyakit. Nikmati, rasakan setiap nyut sama Bu. Saya juga nyut ini. Biasanya sembuhnya itu kalau nanti sudah saya pakai untuk berkeringat. Ya. Atau mungkin saya gunakan untuk main bola sama anak. Nanti kalau udah keluar keringat baru. Maklum, penyakitnya orang jarang gerak itu ya rata-rata kolesterol. Kalau ibu-ibu yang sering gerak, saya yakin jarang kena kolesterol.
Bagi orang yang hatinya sudah paham Allah, ketika diberikan keadaan yang lapang, justru hatinya mawas diri. Kalau di dalam bahasa kitab ini dikatakan hatinya akan lebih sedih jika dikasih dalam keadaan lapang. Pernah nggak ibu-ibu dalam keadaan lapang hatinya sedih itu, pernah nggak? Sedih itu bukan berarti nelangsa, tetapi sedih di sini hatinya berpikir kepada Allah, ya Allah, apakah keadaan lapang ini berupa anugerah atau istidrat dari Engkau? Yang dikhawatirkan keadaan lapang yang diberikan oleh Allah itu merupakan istidrat penglulu yang menjadikan hati kita lalai terhadap Gusti. Sebaliknya, ketika diberikan sesuatu yang gak enak, sekali-kali bilang alhamdulillah, jangan cuman innalillah. Dikasih nyeri tuur, alhamdulillah. Karena apa? Orang yang makrifat tadi ketika dikasih lapang hatinya cenderung sedih, waspada. Bukan langsa loh ya, beda. Sedih yang waspada. Dan ketika diberikan yang gak enak, hatinya bahagia. Dalam artian Allah sayang terhadap diri kita. Berarti dengan lantaran leher yang kaku, berarti di situ ada petunjuk dari Allah. Mungkin di dalam pemikiran diriku ini masih ada hal kekakuan yang mungkin tidak kita sadari. Mungkin ada hal-hal di dalam keluarga, satu atau dua hal yang mungkin masih terlewat. Saya gunakan dalam nyut-nyutnya kepala saya ini untuk terus menggali apa hal kelemahan dalam jiwaku. Mungkin masih ada kekakuan dalam rumah tangga, dan itu sudah ada jawaban. Itu cara saya secara pribadi seperti itu. Makanya ibu-ibu, ya ayo gunakan setiap hal-hal yang gak enak itu sebagai bahan introspeksi jiwa kita yang mana yang masih ada kelemahan. Karena biasanya gak jauh-jauh dengan hal sakit yang kita rasakan. Leher kaku berarti ada kekakuan. Mungkin dengan anak saya mungkin dalam nyuruh, minta tolong dan sebagainya. Itulah kondisi orang yang terus berjalan di jalan Allah, akan terus dalam keadaan waspada dan selalu introspeksi diri, tidak terus-terusan menyalahkan orang lain. Udah tahu dirinya dalam keadaan yang sakit, hatinya ikut-ikutan berpenyakit. Lebih baik daripada ngeluh kepada Allah, introspeksi diri apa dosa-dosa kita. Karena tidak dipungkiri kita pun masih diberi dosa oleh Gusti Allah. Proses selama kita masih ada tarik nafas keluar nafas, sudah pasti akan selalu mengandung dosa. Tetapi di balik mengandung dosa itu juga Allah menyertakan yang namanya kesadaran untuk memohon ampun dan bertobat kepada Gusti Allah. Itu. Lebih pula keadaan lapang itu bisa menggelincirkan orang, sehingga menyebabkan orang harus tambah hati-hati. Sebaliknya kesempitan lebih mendekatkan orang menuju keselamatan. Kebanyakan manusia kalau diberikan ujian yang gak enak, segera ingat Gusti Allah. Tetapi pada saat diberikan ujian yang enak,
tak jamin Allahnya selalu dilupakan. Bahkan cenderung mengaku-ngaku. Contoh, bagi orang awam ketika mendapatkan rezeki 10 juta, pasti suaminya akan dipuja-puja. Bukan berarti kita nggak boleh mengucapkan terima kasih dan berbakti kepada suami, tidak. Tetapi dalam hatinya tersilaukan oleh keberhasilan suami yang bisa membawakan uang 10 juta, tanpa hatinya sadar bahwa yang menggerakkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, jawab jujur, ketika diberi uang 10 juta, kira-kira hati sadar nggak uang 10 juta itu sejatinya miliknya Allah? Rata-rata sadarnya hanya berhenti uang itu milik kita. Secara syariat memang uang itu milik kita. Hakikatnya jangan dilupakan. Itu semua hanya titipan pancaran dari nurullah, cahaya Allah yang menyilaukan. Maka barengi dua hal itu, baik syariat maupun hakikat, ketika menerima kenikmatan berupa uang 10 juta tadi, ya hatimu kudu ngomong, ini semua miliknya Gusti Allah. Bah dikit maupun banyak, hati kita kudu ngomong, itu semua miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar apa, Bu? Biar ketika kita mungkin ada hal-hal yang mungkin diambil oleh Allah, kita sudah diberikan kesadaran terlebih dahulu. Baru aja nerima uang 10 juta, tiba-tiba malamnya kembali. Ayo, berat apa berat? Uang 10 juta yang selama ini megangnya belum pernah, sekali dapat semalam kok langsung kehilangan. Kira-kira munyeng apa munyeng? Montir, Bu. Pasti salah kina marah. Kumaha sih mak, kini tak bisa ngejaga. Ya kumaha tadi bapakna kerulin da mama tinggal ke WC sekedeng, padahal ngerti-ngerti pantonan geus buka. Ya Allah, akhirnya suami istri saling salah menyalahkan. Akhirnya sang suami merasa dirinya yang bisa mencari uang, istrinya akhirnya disalahkan. Wes puasa ya, gara-gara uang 10 juta akhirnya pisah Gara-gara apa? Gara-gara tersilaukan oleh yang namanya makhluk. Sama-sama dua-duanya tidak sadar siapa sih yang memiliki uang itu. Siapa sih yang menggerakkan maling? Mas Vicky enak, belum pernah kemalingan. Kata siapa? Saya kemalingan laptop. Pernah dulu, ingat ya? Saya baru pulang dari Sadahayu, laptop yang isinya penuh pekerjaan. Saya ngantuk berat, nggak sempat tak masukkan kamar, cuma tak taruh di atas kursi di luar. Ternyata saya dibuntuti, kemungkinan dibobol, hilanglah laptop. Justru di dalam keadaan seperti itulah hati kita harus terus melihat sejatinya sejati. Kalau enggak gitu, dijamin hati kita akan berpenyakit, pasti menyalahkan orang lain. Inilah, Bu, ketika kita menerima kenikmatan, kita tidak boleh terlalu senang itu di situ. Justru kalau bisa harus sedih. Kenapa? Bisa jadi kenikmatan ini adalah ujian yang berat untuk diriku
bisa jadi aku malah semakin lalai terhadap Gusti Allah. Biasanya ibu-ibu rajin pengajian. Delala suaminya menang arisan, meliken HP Android. Tadina ibu-ibu natara ngomekan HP nyahok bentuk naketara. Akhirnya di pepatahan ku budak mak iya nonton YouTube. Nggak di pepatahan iya nyekrol Shopee, ditambahin dari TikTok. Nges. Keadaan lapang itu jika kita tidak melihat hidupnya Allah, pasti akan menjadikan kita semakin jauh dari Gusti Allah. Bu Anang yang tadinya rajin ke masjid ya, pengajian, ngerti-ngerti dapat Fortuner ya, jadi seneng jalan. Maka bersyukurlah keadaan yang saat ini diberikan Allah. Mungkin dagangan jenengan ya segitu-segitu aja, padahal dalam hati saya hayangna laris kacida. Usaha siga naon menang hasilnya segitu wae, justru itulah yang terbaik yang Allah berikan. Kalau diberikan lebih dari itu, belum tentu ibu-ibu mau ikut pengaji, tak jamin. Semisal nih Bu Hansip biasanya borong bapakna borong kelapa semotor 2 motor. Delala ada yang modalin bisa borong 1 truk, besok lagi 10 truk. Akhir ibu nak ikutan sibuk sampai lali sholat, sampai lali pengajian. Wes dibikin oleh Allah kenikmatan dunia itu menjadikan hatinya lalai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syukuri keadaan yang saat ini. Kita diberikan kesehatan sudah sangat luar biasa. Meskipun uang kita mungkin pas-pasan ya. Dari hasil jual kelapa mungkin ya, Mas boro-boro jeng kondan jeng makan ke saya bung ya. Tapi alhamdulillah diberek kesadaran, diberek ketenangan hati, diberek budak, diberek incu yang insya Allah mungkin bager-bager ke depannya, diberek suami yang tadinya mungkin seperti apa sekarang semakin bager semisal. Tapi alhamdulillah, kalau makanya pernah saya kasih rumus, kalau ibu-ibunya hatinya tenang, hatinya ma'rifat, suaminya ngikut sendiri. Bener atau bener? Ada yang sudah membuktikan? Ya. Nggak usah ibu-ibu nyeramahi sok-sok jadi ustazah, nggak usah. Ya kalau memang saat yang tepat nggak apa-apa. Tapi kalau menceramahi karena hawa nafsu, justru malah akan semakin suaminya berontak. Maka tenangkan jiwa kita. Tenangkan jiwa kita, maka nanti anak keturunan kita akan dengan sendirinya ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya bapaknya mungkin sukanya marah-marah, sukanya apa-apa pengen menang sendiri, mungkin suka gampang emosi ya. Sekarang mulai lemes karena apa? Karena itu bukti jodoh. Kalau perempuan baik-baik pasti mendapatkan pria baik. Kalau pengen ibu-ibu mendapatkan suaminya menjadi orang yang baik, jadilah diri kita orang yang baik di mata Gusti Allah. Otomatis rumus itu. Sehubungan dengan keadaan lapang dan sempit itu, Syekh Ahmad Ibnu Athaillah berkata, al-bastu ta'khudun nafs. Dalam keadaan lapang, nafsu ikut minhu khadhaha biwujudil farah, ikut mengambil bagiannya dengan gembira. Wal qabdu la khadha
linnafsi fihi, sedang dalam kesempitan, tidak ada bagian sama sekali bagi nafsu itu. Hati-hati Bu, dalam keadaan lapang nafsu itu juga ikut bagian. Ambil bagian, ingin ngocok-ngocoki manusia itu terlalu bahagia. Nafsu, pengakuan dalam diri. Apa sih wujudnya nafsu? Nafsu itu kalau syariat setan. Kalau syariat setan yang membisiki. Kalau hakikatnya nafsu itu ya diri kita sendiri. Nafsu ini diri kita akan membisiki iman kita untuk ikut-ikutan bahagia yang berlebihan, sehingga hati kita tersilokan oleh keadaan lapang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya dalam keadaan sempit, nafsu akan selalu menggeret hati untuk putus asa terhadap Gusti Allah. Yo, orang tenggus bertahun-tahun, bahkan sampai terkehitung merumat salaki, kudu nama aing mangges penghar, aing nama kudu merumat salaki. Kalau hati kita tidak diberikan kesadaran oleh Allah, maka hati kita sudah putus asa. Ingatlah wahai saudaraku, bisa jadi dalam mengerumat salaki itu adalah jalan diri kita menuju surga. Mungkin sholat kita selama ini belum diterima oleh Allah. Mungkin sedekah kita masih kurang. Mungkin kita belum berhaji. Dengan keikhlasan hati untuk merumat suami yang mungkin sedang dalam keadaan tidak baik, hati ini pasrah kepada Allah. Hati yang seperti ini dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga kesopanan kepada Allah di dalam masa lapang merupakan perkara yang sukar. Ibu-ibu akan lebih sulit melihat Allah dalam keadaan lapang daripada melihat Allah dalam keadaan sempit. Makanya saya dulu ingat pernah cerita, yang namanya kucing itu diberikan dendeng, pasti akan sibuk mengejar dendengnya, lupa terhadap majikan, padahal majikannya itu yang rumah, yang mandiin, yang mengerawat. Tapi ketika dilempar seonggok dendeng aja sudah diambil dan membawanya pergi jauh. Nanti kalau sudah lapar baru mendekatlah lagi, nek wis butuh baru ngadeg ke Gusti Allah. Inilah kondisi hati-hatinya orang-orang yang tersilokan oleh kenikmatan dunia. Kebanyakan manusia duduk di sini. Ketika diberikan kenikmatan lalai Allahnya, ketika diberikan kesulitan buru-buru merapat kepada Gusti Allah. Masih mending dalam keadaan sempit buru-buru kepada Allah. Justru masih ada juga manusia yang dalam keadaan sempit larinya tidak ke Allah, justru malah kepada makhluk Allah yang sejatinya la haula wala, tidak ada daya dan kekuatan. Akhirnya apa? Tertipu. Habis dunia, ya habis akhirat. Ini kalau tak terawang, ini ada jinnya. Kalau mau tak garap, kasih saya 6 juta. Yang namanya orang nggak ingat Allah, percaya saja di ruqyah, dikasihkan 6 juta. Ketika diberi kok belum sembuh, pasti pinter beralah. Ini jinnya maksa. Jinnya luwih kuat. Nges sekarang tak tambah deui pasukanna no ikut ngeruqyah, tapi kudu bayar deui 10 juta. Wis terus.
Ini nggak cocok, pindah lagi. Katanya ada ini, ada itu. Dan macam-macam. Sudah, kita adalah makhluk yang cerdas. Kalau kita makhluk yang cerdas, pasti merapatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merapatlah kepada Allah, pasti akan diberi petunjuk dalam hati jenengan. Saya diberikan sakit yang seperti ini, yang begitu berat semisal. Oh, karena apa ya Allah? Tolong berikan petunjuk dan berikan ampunan. Diberikan petunjuk oleh Allah, kamu memiliki dendam yang belum terselesaikan. Dulu pernah dendam, pernah menyakiti orang, selesaikan. Hal-hal seperti itu bagi orang yang makrifat harus segera diselesaikan, tidak boleh diabaikan. Minta maaf jauh lebih mulia, meskipun minta maaf itu disertai dengan hinaan. Kadang dihina ketika kita minta maaf. Tetapi masalah dimaafkan maupun tidak, yang penting kita sudah menyadari dan meminta maaf. Itu Bu. Jadi mengapa sih banyak orang yang hidupnya ketika di akhir hayatnya diberikan kesulitan sakaratil maut? Karena masih ada yang harus diselesai. Makanya kadang diundang saudaranya. Diundang itu ya jangan cuma diem. Ya sesadu papalaku sing hampuranya sing dihampura. Bar itu pernah kia tak ikhlaskeun ya orang kudu dihampura juga nya gitu. Saling maafkan. Kok ada keluarganya yang tahu bapaknya ini semisal pernah punya salah sama orang yang jauh, wakili datangi minta maaf. Itu baru masalah dengan orang lain, belum permasalahan dengan kemusyrikan terhadap Allah. Gampang. Ibarat dia punya jampe-jampe, punya mantra, punya pusaka, punya simpenan, punya apapun, masalah barang itu tidak jadi masalah. Yang penting hatinya orang itu harus diberikan sadar ikhlas, pengakuan. Kalau sudah pengakuan disadari dan ikhlaskan, kembalikan kepada Allah. Mohonkan ampun, dituntun, disadari. Kalau barang itu hanya seonggok barang, kemusyrikannya berbentuk dalam hatinya meminta pertolongan kepada selain Gusti Allah. Barangnya mau diapain Mas? Terserah, mau jadikan pajangan ya boleh, wong itu cuman barang, enggak berpengaruh apa-apa. Maka kita sebagai keluarganya harus ada yang menuntun. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Mengapa sih masih diberikan kesempatan hidup meskipun hidup ya enggak, mati enggak? Itu untuk memberikan kesempatan keluarga untuk menuntun dirinya bertobat kepada Gusti Allah. Siapapun, jangan sungkan, aku malu Mas. Ya kalau malu mungkin diwakilkan ke siapa yang kira-kira bisa menuntun, mungkin saudara yang paling tua misalnya. Yang jelas yang menuntun itu harus sadar Allah dulu. Bagaimana orang buta menuntun orang buta? Pasti sama-sama nabrak. Yang menuntun itu harus sadar Allah dulu. Dia betul-betul bertuhan Allah, baru punya hak dan kewajiban untuk menuntun saudaranya yang sedang tersesat. Sedang dalam kesempitan nafsu tak dapat memperdaya, karena demikianlah itu orang makrifat lebih senang dalam kesempitan. Senangnya orang makrifat dalam kesempitan itu bukan berarti hatinya bahagia, tetapi senang dalam hal ini hatinya sadar melihat Gusti Allah. Senangnya karena perjumpaannya dengan Gusti Allah.
Jarang sekali orang yang kesepian dari keadaan lapang atau kesempitan. Antara lapang dan kesempitan itu silih berganti bagaikan pergantian siang dan malam. Namun Allah tetap menerima penghambaan seseorang dalam dua keadaan itu. Barang siapa yang waktunya dalam kesempitan, maka dia tidak lepas dari dua keadaan, yaitu mengetahui sebab-sebabnya, tidak mengetahui sama sekali. Adapun sebab-sebab kesempitan itu ada tiga, yaitu satu, dosa yang dilakukan maka dia harus bertobat. Tuh apa yang kami sampaikan selama ini. Apapun kesempitan hati, apapun ujian yang tidak enak, itu pasti dikarenakan karena bima kasabat aidinas, dosa manusia itu sendiri. Termasuk hal kecil, kepala saya puyeng, ini juga sudah pasti dosa saya. Maka nggak usah menyalahkan yang lain, segera merapat ke Allah. Oh, dosa yang harus saya selesaikan yang ini, sehingga kita cepat dibersihkan lagi oleh Gusti Allah. Dua, kehilangan sesuatu yang berhubungan dengan masalah keduniaan, maka orang harus menyerah dan rela. Yang kedua, karena cintanya terhadap dunia. Datangnya ujian, musibah itu karena saking cintanya kita terhadap dunia. Bu, maka saya pernah cerita, Allah itu maha pencemburu. Maha pencemburu itu karena saking cintanya terhadap kekasihnya. Kalau kita terhadap suami istri, jangan sampai, mohon maaf, cinta buta. Biasa saja, karena yang kita lihat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cinta buta akan menuhankan pasangan kita, anak kita, maka kadang nggak usah jauh-jauh. Saya kadang terlalu, ini saya amati ya, kadang saya kelepasan, terlalu membanggakan anak. Semisal budak Asep semisal, besoknya langsung sakit. Membanggakan istri semisal. Pas dalam keadaan seperti itu, biasanya langsung ditegur oleh Allah. Orang yang sudah disayang oleh Allah pasti akan cepat diberikan teguran oleh Allah. Maka kita harus sadar, dalam keadaan apapun, cinta kita terhadap dunia harus biasa-biasa saja. Bukan berarti nggak boleh cinta ke suami, wajib hukumnya secara syariat. Secara hakikat cintamu hanya untuk Gusti Allah, intinya gitu loh Bu. Akhirnya penghambaan, pengabdian diri engkau kepada memberikan kebaikan kepada suami dalam rangka cintamu kepada Gusti Allah. Gitu. Sehingga apapun yang di hadapan Allah melalui pasangan kita, ya kita tidak terpengaruh. Suaminya tiba-tiba marah, tiba-tiba merengut, tiba-tiba baik banget, ya kita hatinya tetap yang dilihat Allah. Yang ketiga adalah adanya hinaan atau disakiti orang zalim, maka dia harus sabar dan betah menanggung. Sebabnya kesempitan hati itu ketika kita disakiti, dizalimi, diberikan kejahatan oleh orang lain, hati kita sabar. Kalau nggak sabar berarti hatinya menjadi sempit. Mas, mau sabar gimana? Saya tiap hari disakiti oleh suami saya, semisal. Saya tiap hari
dikerjain terus sama tetangga. Ada aja masalah yang dibuat-buat. Masalah batas tanah, masalah ayam lewat. Gimana hati saya tidak nelangsa? Dahulu, jika ada hal seperti itu, sibukkanlah hatimu terus melihat Allahnya. Kalau hatimu tidak terpengaruh dengan kejahilan orang itu, maka orang itu akan berhenti dengan sendirinya, dihentikan oleh Gusti Allah. Itu ngetes aja Allah itu. Contoh, ibu-ibu malam-malam naik motor ke Cirangkong. Terus kayak bocah jahil pakai pocongan. Terus ketika ibu lewat menakuti. Kalau ibu biasa saja, pasti dia akan berhenti dengan sendiri. Kalau takut tambah, besoknya lagi nambah lagi. Gitu. Orang jahil kepada kita itu seperti itu. Kalau kita terpancing kejahilannya, keusilannya, keresehannya, hati kita tidak tenang, maka dia akan terus-terusan. Kalau kita terpancing malah akan terus-terusan. Tapi kalau kita tenang, diam, dia akan diam sendirinya. Itu sudah rumus alam. Kalau suami kita masih suka marah-marah, ya kita jangan terpancing, diam, tenang, hati yang tenang. Justru kalau perlu senyum, nggak apa-apa. Nanti akan malu dengan sendiri. Iya, pamajikan tersigak bareto nih, bareto mah tak ceraikan malah balik nyerekan, malah luwe galak. Ayana kena diceraikan kalah cicing, kalah mesame, akhirnya era sorah, bener apa bener? Ya itulah era orang serakan. Tapi kalau nafsu, sang suami itu memarahi istri kok adalah kita balas dengan nafsu, malah nafsu itu semakin senang. Akhirnya sama-sama pasea, rumah tangganya hancur. Na'udzubillah min. Kadang Allah memberi kepadamu suatu dari masalah keduniaan, maka dia menolak memberikan pertolongan kepadamu, dan kadang-kadang dia menolak memberikan sesuatu kepadamu, maka dia kemudian memberikan pertolongan kepadamu. Allah itu gini, Bu. Kadang kita seolah-olah nggak ditolong oleh Allah. Kadang seolah-olah kita tidak ditolong oleh Allah. Diberikan, mohon maaf, sakit yang mungkin sudah sampai hampir 3 minggu, 4 minggu. Itu sebenarnya Allah itu menginginkan membersihkan dosa kita terlebih dahulu. Bukan berarti Allah nggak mau nolong, tetapi memberikan kesempatan untuk membersihkan dosa. Pada saatnya sembuh, penyakit itu pasti sembuh. Tapi ada kalanya Allah tidak memberikan sesuatu, tetapi setelah itu memberikan pertolongan. Ibu-ibu minta uang yang banyak, nggak dikasih oleh Allah, tapi habis itu diberikan pertolongan dari mara bahaya berupa kecelakaan. Itu pun bentuk wujud lain pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, Bu, dalam keadaan dua hal tadi, baik lapang maupun sempit, nikmat maupun bala, ditambah dua keadaan lagi, taat maupun maksiat, hati kita harus dalam keadaan suci. Suci itu ya nggak boleh sedih,
kalau dalam keadaan sempit, nggak boleh senang dalam keadaan lapang. Suci itu ya tidak terpengaruh. Itulah hati yang suci. Diberikan taat ya biasa saja, tidak mengakui taatnya, tidak membanggakan taat-taatnya dan menjelekkan orang lain, dan tidak mengakui itu perbuatannya. Diberikan maksiat pun juga hati kita tidak sembrono, tidak putus asa terhadap Gusti Allah. Biasa saja. Tetap dalam kesucian cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun itu apa yang dapat kami sampaikan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Ya. Semoga ibu-ibu diberikan semangat, diberikan kekuatan, diberikan keselamatan. Dan kita doakan juga saudara-saudara kita jamaah di Impres maupun kemarin yang baru mulai di Batu Karut juga diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semua diberikan kekuatan, keluarga kita, anak keturunan kita diberikan keselamatan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah.